simulasi sebetulnya kita telah mencoba di lab struktur FTUNS. Ini dengan alat ini adalah penelitian dari kakak kita sebelumnya, namanya Rio Kurniadi. Beliau membuat alat ini untuk mensimulator gempa untuk satu arah. Ya, setelah alat ini kita tempatkan di sebuah simulator ini, kita nyalakan alatnya. Setelah tombol standby kita on-kan, lalu kita nyalakan mesin simulatornya. Alat detektor gempa sederhana ini bekerja menggunakan struktur dinamik. Jadi, ketika terlintasi oleh gempa, maka bangunan akan bergetar atau bergoyang. Dengan goyangan tersebut, dapat diperhitungkan translaksi maksimum dari sebuah gempa itu terhadap bangunan. Jadi, nilainya dapat dimasukkan ke dalam alat ini dengan menggunakan sensor getar. Sebagai contoh, apabila alat ini dipasangkan di pertemuan balok kolong, ketika gempa terjadi, dia akan bergetar dan berbunyi, yang diharapkan dapat membangunkan orang yang sedang tertidur. Adapun beberapa elemen daripada detektor gempa ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah ini adalah speakernya. Kita pakai speaker 1 watt yang bisa portable, sehingga dengan 1 watt tapi bisa membangunkan orang satu rumah gitu kan. Kita inginkan seperti itu. Ada pula tombol reset. Tombol reset ini hanya sebagai reset alatnya saja, sedangkan tombol on off-nya adalah di samping alat. Adapun di dalam alat ini terdiri dari beberapa macam bagian. Ada 4 komponen utama di dalam alat ini. Yang pertama adalah sensor ini. Bandul ini adalah sensor yang kita dapat dari perhitungan. Jadi ini utamanya daripada alat kami, yaitu sensor gerak ini, di mana terhubung dengan relay. Relay ini sebagai otomatisnya. Jadi ketika ada arus, ketika bandul ini menempel, lalu relay otomatis akan mengaktifkan alarm tersebut. Ini juga adalah rangkaian alarm. Dan ini adalah sumber utama tegangan kami, yaitu adalah baterai 9 volt. Jadi sebetulnya untuk perakit ini rada-rada gampang, susah gampang. Tapi yang jelas peralatan semua ini ada di sekitar kita. Kita bisa cari di material ataupun di bahan-bahan toko bangunan lain, sehingga siapapun bisa merakit sebetulnya. Tapi satu yang paling utama yaitu adalah perhitungan bandul tersebut yang tidak bisa semua orang bisa menghitungnya. Inovator kita yang kedua adalah Rudi Irawan, Rifai Prima Lazar, dan Dewi Utami. Mereka bertiga merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Mesin Universitas 11 Maret Surakarta. Berlatar belakang saat konversi minyak tanah ke gas LPG, karena sosialisasi yang minim, penggunaan gas LPG pada masyarakat seringkali terjadi masalah. Seperti kondisi tabung yang sudah kurang baik, hingga cara pemasangan yang tidak benar dapat mengakibatkan kebocoran maupun ledakan pada perangkat kompor gas itu sendiri. Kami beserta teman-teman, saya dan teman-teman, ada saudara Rudi Irawan dan juga Dewi Utami, kami menciptakan suatu alat pendeteksi kebocoran gas yang kami beri nama Alarm Detektor Digital Mechanical Engineering atau MED. Sebenarnya ini dari program pemerintah juga, kami ada program kreativitas mahasiswa. Nah, dari situ kami mengajukan proposal ke universitas, dan dari dana dari pemerintah itu kami memberikan suatu ide atau gagasan untuk membuat suatu alat ini, sehingga nantinya output dari alat kami ini dapat berguna juga untuk masyarakat, seperti itu. Kita mulai dari data yang kami dapat mulai tahun 2004, jumlah produksi minyak di Indonesia semakin menurun. Nah, dibandingkan dengan jumlah konsumsi yang ada dari masyarakat. Nah, dari situ mulai pemerintah pada tahun 2007 itu mengadakan konversi dari minyak ke gas, khususnya minyak tanah. Nah, namun di masyarakat justru banyak terjadi ledakan. Nah, hal itu karena kurang tahunya masyarakat akan penggunaan gas LPG. Nah, kami sebagai mahasiswa berinisiatif untuk melakukan atau turut memberikan solusi atas adanya ledakan gas tersebut. Nah, salah satunya itu dengan menciptakan alat kami ini, alarm pendeteksi kebocoran gas LPG. Inilah alat kami yang kami beri nama ADMI tadi, alarm pendeteksi kebocoran gas. Nah, dari desainnya ini, di sini ada suatu sensor, yaitu sensor yang nantinya akan mendeteksi kebocoran gas yang timbul tadi. Nah, ketika adanya
suatu gas yang tercium oleh sensor ini, nantinya dia akan memberikan suatu proses. Nah, dari proses itu nanti akan keluar output berupa, pertama di sini nanti ada indikator, yaitu mulai angka dari 1 sampai 9. Nah, ketika dia sudah mendeteksi adanya gas itu terlalu banyak, dia akan indikator ini akan bertuliskan huruf A. Nah, selain itu juga ada output yang lain berupa suara alarm yang sangat keras. Sehingga nantinya ketika ibu rumah tangga itu berada di ruang tengah ataupun di ruang tamu sedang santai, dia akan langsung mendengar suara dari alat kami ini. Dan dia akan segera ke dapur untuk memeriksa keadaan di dapurnya, seperti itu. Ya, dalam setiap kemasannya, nanti sebenarnya kami menyertakan suatu petunjuk penggunaan. Nah, di situ sudah tertera bahwa mungkin cara pemasangannya sudah ada. Seperti untuk alat ini kami mematok range maksimal, yaitu 1,5 meter dari sumber gas dan kompor, sehingga nanti diharapkan ketika gas itu bocor langsung tercium oleh alat ini dan dia akan segera bereaksi seperti itu. Dan untuk yang lain dari itu, kami juga di sini menggunakan langsung portable ya, jadi nanti dari pihak rumah tangga cukup menyediakan satu stop kontak di dapur itu di dekat kompor dan juga tabung gas, dan nanti langsung dipasang. Nanti nunggu pemanasan sekitar 4 dan alat itu siap berfungsi ketika indikator